Berita tentang Arya Smith segera mendominasi semua media besar dan kecil sebagai tajuk utama. Ziva dan Josh sangat marah karenanya. Josh bahkan beberapa kali ingin pergi menemui kakeknya untuk mempertanyakan alasannya, tetapi selalu dihentikan oleh Ziva. Ziva sangat memahami bahwa ini adalah keputusan kakeknya yang sengaja ingin melindungi diri sendiri dengan mengorbankan ayah mereka. Kalau mereka menghadapi kakek mereka sekarang, itu hanya akan membuat kakek mereka merasa malu dan marah. Daripada seperti itu, lebih baik mereka diam saja dan besok pagi mengikuti rencana untuk menemani ibu mereka ke Makassar. Adapun mengenai cara membantu ayah mereka keluar dari situasi ini, Ziva sudah memiliki rencananya sendiri di dalam hati. Namun saat ini dia masih harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, keluarga Tanujaya segera menarik semua ahli yang mereka tempatkan di keluarga Smith pada malam itu juga. Kepala keluarga Tanujaya, Reza Tanujaya, yang juga merupakan kakek Riani, langsung mengeluarkan perintah internal bahwa sebelum keluarga Smith memberikan penjelasan yang jelas, tidak ada anggota keluarga Tanujaya yang boleh lagi bekerja untuk keluarga Smith. Selain itu, dia juga menghubungi Chandra Smith dan menuntut keluarga Smith memberikan penjelasan yang tegas. Chandra Smith hanya menyetujui secara lisan, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut. Saat ini, dia hanya ingin menjaga reputasinya sendiri. Adapun apakah keluarga Tanujaya akan memutus hubungan dengannya, dia sudah tidak peduli lagi. Bagaimanapun, setelah kerjasamanya dengan pasukan bela diri Jepang terungkap, dia tahu bahwa baik dirinya maupun Arya Smith yang disalahkan, keluarga Tanujaya tidak akan mungkin lagi bekerja untuk keluarga Smith. Kalau demikian, kenapa dia masih membuang energi pada keluarga Tanujaya? Malam itu, Riani yang sedang menjalani pengawasan di hotel sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Dia berbaring di atas tempat tidur hotel yang mewah dan nyaman, tetapi tidak bisa tidur. Di benaknya yang terus-menerus terbayang adalah sosok Andi Rewa. Dia tidak bisa memahami kenapa pria itu memiliki kekuatan yang begitu besar, dan lebih dari itu, dia tidak bisa memahami kenapa pria itu menyelamatkan nyawanya. Riani bergumam seorang diri. Padahal saat itu, aku datang dengan niat membunuhnya. Tetapi dia bukan hanya tidak membalas dendam, namun malah menyelamatkan nyawaku. Apakah ini yang disebut dengan membalas kejahatan dengan kebaikan? Kalau dipikir-pikir, pria itu benar-benar luar biasa. Keesokan paginya, sebuah pesawat pribadi mendarat di kota Makassar yang damai. Pesawat ini adalah jet pribadi milik Glenn Wijaya, putra sulung keluarga Wijaya. Hana tidak ingin lagi naik pesawat keluarga Smith, jadi kakaknya Glenn mengirimkan pesawatnya untuk mengantar Hana. Setelah pesawat berhenti, Hana yang merasa gugup turun dari tangga pesawat ditemani oleh kedua anaknya. Di dalam hatinya dia telah memikirkan tempat bernama Makassar ini selama hampir 20 tahun. Selama 20 tahun, setiap malam dia akan menyebut nama Sandi sebelum tidur. Dan setiap kali memikirkan Sandi, dia tidak bisa tidak memikirkan Makassar. Sandi adalah cinta sejati dalam hidupnya. Tahun itu Sandi kehilangan nyawanya di Makassar, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk datang mengenang. Tentu saja hatinya sulit untuk tenang. Begitu mereka bertiga tiba di aula kedatangan bandara, seorang pria paruh baya dengan hormat menyambut mereka dan berkata, "Nyonya Hana Wijaya, kau pasti lelah selama perjalanan ini." Orang yang berbicara adalah seorang kepala pelayan keluarga Wijaya yang tinggal di Makassar. Pelayan tua ini pernah dikenal oleh Hana ketika dia masih muda. Dalam 20 tahun terakhir, kepala pelayan ini tinggal di Makassar untuk mengurus rumah tua. Sementara Hana menikah dengan keluarga Smith, sehingga mereka tidak pernah bertemu lagi. Namun Hana langsung mengenalinya dan dengan hormat berkata, "Paman Panji, apakah kau baik-baik saja?" Setelah itu dia segera memberitahu kedua anaknya
Jos, Siva, cepat sapa kakek Panji. Jos dan Siva dengan hormat berkata, "Halo kakek Panji." Kepala pelayan itu buru-buru membungkuk berterima kasih, lalu dengan perasaan terhormat berkata kepada Hana, "Aku tidak menyangka Nyonya masih mengingatku. Sudah lebih dari 20 tahun Nyonya tidak datang ke Makassar, bukan? Aku ingat sebelum menikah, setiap tahun Nyonya selalu datang ke sini bersama Tuan Robert dan Nyonya Rosita. Tetapi setelah itu, kau tidak pernah lagi datang." Hana mengangguk dan berkata, "Sejak Sandi meninggal di Makassar, aku tidak pernah ke sini lagi." Kepala pelayan itu tertegun sejenak, lalu dengan sedih berkata, "Berbicara tentang Tuan Sandi, benar-benar bakat yang terlalu cepat diambil oleh surga." Hana segera bertanya, "Paman Panji, sebelum Sandi meninggal, kau sudah di Makassar. Apa yang kau ketahui tentang kejadian waktu itu?" Kepala pelayan itu menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan dan berkata, "Saat itu, ketika Tuan Sandi datang ke Makassar, Tuan Robert memberitahu aku bahwa kedatangan Tuan Sandi mungkin karena ada konflik dengan keluarga, ditambah tekanan besar dari Jakarta, sehingga dia datang ke Makassar untuk menenangkan pikiran. Tuan Robert memintaku mengundang Tuan Sandi dan keluarganya untuk tinggal beberapa hari di rumah tua. Bahkan Tuan Robert mengatakan kepadaku bahwa kalau mereka mau, mereka bisa tinggal di rumah tua itu selamanya dan menganggapnya sebagai rumah mereka sendiri." Hana bertanya dengan cepat, "Lalu, apakah mereka datang?" Kepala pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Sandi pernah datang sekali, sendiri. Tetapi dia hanya datang untuk berterima kasih kepada Tuan Robert. Dia tidak setuju untuk tinggal." Hana bertanya lagi, "Apakah dia mengatakan sesuatu?" Kepala pelayan itu berpikir sejenak lalu berkata, "Saat itu, Tuan Sandi mengatakan bahwa dia sedang menghadapi beberapa masalah dan tidak ingin merepotkan keluarga Wijaya. Jadi, dia hanya mengucapkan terima kasih dan pergi." Hana mengangguk dengan rasa kecewa. Ekspresinya tampak sendu untuk sesaat. Pada saat itu, kepala pelayan itu buru-buru berkata, "Nyonya Hana, mari kita tidak berbicara di sini. Mobil sudah menunggu di luar, mari kita pulang dulu." Hana mengangguk dan berkata, "Baik Paman, mari kita pulang dulu." Di luar bandara, 3 mobil mewah sudah berjajar rapi. Hana berkata kepada Jos dan Siva, "Jos, Siva, kalian berdua naik mobil belakang. Ibu akan naik mobil tengah dan berbicara dengan kakek Panji." Kedua saudara itu segera setuju dan naik ke mobil paling belakang. Kepala pelayan membuka pintu mobil tengah untuk Hana. Setelah dia duduk, kepala pelayan itu duduk di kursi depan sebelah pengemudi. Konvoi mobil meninggalkan bandara. Di dalam mobil, Hana membuka percakapan. "Paman, aku ingin bertanya sesuatu." Kepala pelayan itu segera menjawab, "Silakan bertanya." Hana berkata, "Aku mendengar kalau Sandi datang ke Makassar dengan istri dan anaknya untuk menetap. Kalau dia tidak tinggal di rumah tua keluarga kita, lalu di mana dia akhirnya tinggal?" Kepala pelayan itu menjelaskan, "Tuan Sandi juga sangat menyukai rumah-rumah tua di sini. Saat itu, dia memintaku membantu mencarikan rumah untuknya. Dengan bantuan seorang teman, aku menemukan sebuah rumah tua yang agak terpencil. Rumah itu dulunya adalah kediaman seorang tokoh penting militer, tetapi kemudian rumah itu diserahkan kepada orang lain untuk dikelola. Seiring waktu, rumah itu menjadi terbengkalai. Tetapi Tuan Sandi sangat menyukainya. Dia menyewanya dan merenovasinya sendiri." Hana menjadi sedikit emosional dan berkata, "Paman, bisakah kau membawa aku ke sana untuk melihatnya?" Pada saat ini, Andi Rewa baru saja keluar dari pintu gerbang Villa Desilen dengan menuntun sepeda motor listriknya. Kantor Najwa sudah selesai dengan libur tahun baru dan mulai kembali bekerja secara resmi. Ayah mertuanya, Ridwan, juga kembali sibuk dengan urusan di Asosiasi Kaligrafi dan Seni Lukis. Pagi itu, Carla yang menggunakan tongkat untuk berjalan
menyiapkan sarapan. Setelah Ridwan dan Najwa selesai makan, mereka masing-masing mengendarai mobil BMW untuk pergi menjalankan aktivitas mereka. Setelah membersihkan rumah sebentar, Andi Rewa bersiap-siap untuk keluar membeli daging dan telur. Di rumah, kebun kecil mereka sudah bisa menyediakan sebagian besar kebutuhan sayur mayur. Tetapi untuk kebutuhan daging dan telur, dia tetap harus pergi ke pasar. Andi Rewa tidak langsung pergi setelah keluar rumah. Dia memarkir sepeda motor listriknya di pinggir jalan di kawasan Villa Desilen, lalu mengambil ponselnya untuk menelpon Ibnu Komar. Semalam, semua berita tentang skandal keluarga Smith, dari yang besar hingga yang kecil, telah dibaca Andi dengan seksama. Arah opini publik yang awalnya mengutuk Chandra Smith tiba-tiba berubah menjadi menyalahkan Arya Smith. Andi Rewa langsung tahu bahwa ini adalah trik Chandra Smith untuk melindungi dirinya sendiri. Tampaknya keluarga Smith sudah mulai mengalami perpecahan internal, yang bagi Andi merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Meskipun hingga saat ini Andi belum bisa memastikan apakah pembunuh orang tuanya adalah keluarga Smith. Namun karena keluarga Smith pernah membentuk aliansi melawan keluarga Rewa, maka itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi Andi untuk membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Sekarang, dengan perpecahan internal yang mulai terjadi dalam keluarga Smith, situasi ini jelas memberikan keuntungan bagi Andi. Selanjutnya, bagaimana caranya memperparah perpecahan dalam keluarga Smith dan membuat mereka semakin terpuruk adalah fokus utama Andi saat ini. Menurutnya, Riani adalah senjata nuklir yang bisa digunakan untuk mempercepat kehancuran keluarga Smith. Saat panggilannya dengan Ibnu Komar terhubung, Andi Rewa langsung bertanya, bagaimana kondisi Riani dan yang lainnya saat ini? Ibnu Komar segera menjawab, Puang, tadi pagi baru saja dikirimkan sarapan untuk mereka. Menurut laporan orang yang mengirimkan sarapan, kondisi mereka semua baik-baik saja. Andi Rewa bertanya lagi, apakah mereka tidak membuat keributan karena kita memutus kontak mereka dengan dunia luar? Ibnu Komar menjawab sambil tertawa, tidak ada keributan. Para awak kapal itu bahkan takut kalau ada yang tahu mereka kembali. Bahkan, kalaupun diberikan ponsel, mereka pasti tidak akan berani menelpon siapapun. Andi Rewa lalu bertanya, bagaimana dengan Riani? Bagaimana kondisinya? Ibnu Komar menjawab, menurut laporan, dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Tetapi dia sempat bertanya tentangmu. Andi Rewa penasaran, oh, apa yang dia tanyakan tentangku? Ibnu Komar menjawab sambil tertawa, dia bertanya kapan kau akan datang. Katanya, ada sesuatu yang ingin dia diskusikan denganmu. Andi Rewa melihat jam tangannya. Saat ini baru pukul 9:30 pagi. Selama dia bisa kembali dengan belanjaannya sebelum pukul 11, dia tidak akan membuat Carla terlambat menyiapkan makan siang. Jadi dia pun berkata, kalau begitu, aku akan datang sebentar lagi. Ibnu Komar langsung menjawab, baik Puang. Oh iya, perlukah aku mengirimkan mobil untuk menjemputmu? Andi Rewa menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku naik sepeda motor listrik saja lebih praktis. Meskipun Andi tidak memiliki perasaan simpati terhadap Riani, tetapi dia menyadari bahwa kehadiran Riani bisa menjadi ancaman besar bagi keluarga Smith. Wanita ini memang sangat cantik dan memiliki tubuh yang luar biasa menarik. Tetapi dia juga memiliki hati yang sangat kejam. Kalau bukan karena dia adalah putri haram Arya Smith, Andi Rewa tidak akan pernah mau menyelamatkan nyawanya. Andi Rewa membiarkannya hidup hanya untuk memperburuk keadaan keluarga Smith. Bagaimanapun membunuh salah satu tokoh penting keluarga Smith sangat mudah, tetapi menciptakan musuh bebuyutan yang baru bagi mereka itu jauh lebih sulit.
Kalau Andi bisa membuat Riani memandang keluarga Smith sebagai musuh besar seperti dirinya, maka keluarga Smith pasti akan menghadapi masalah besar di masa depan. Inilah tujuan Andi membiarkan Riani tetap hidup. Dia berencana ketika waktunya tiba, dia akan mengirim Riani kembali ke Jakarta. Setelah itu, dia menutup telepon dan menjalankan sepeda motor listriknya. Saat keluar dari kompleks Villa Desiland, Andi baru saja berbelok ke kanan dan bersiap menuju hotel tempat Ibnu Komar ketika dia mendengar suara familiar yang terdengar sedikit gugup dari belakang. "Kakak ipar." Andi Rewa secara refleks menoleh dan melihat seorang wanita yang dikenalnya melambai padanya dari trotoar di belakang. Andi Rewa melihat wanita itu dengan penuh rasa heran. Kasnah? Hubungan antara keluarganya dan keluarga Nyonya Tama sudah lama rusak. Selama ini, kedua keluarga itu seperti musuh bebuyutan. Jangankan menyapa saat bertemu, bahkan kalau mertuanya Carla melihat anggota keluarga Tama dari balkon villa, Carla pasti akan memaki-maki selama 1 jam penuh untuk melampiaskan kekesalannya. Jadi, Andi Rewa merasa aneh ketika mendengar Kasnah memanggilnya. Lagi pula, sejak kapan Kasnah rela memanggilnya kakak ipar? Bukankah selama ini Kasnah selalu memanggilnya dengan sebutan sampah pecundang? Memikirkan hal ini, dia mengernyitkan keningnya dan bertanya, "Ada urusan apa kau memanggilku?" Kasnah segera berlari beberapa langkah ke arah Andi dan dengan sedikit rasa malu berkata, "Kakak ipar, kau mau kemana?" Andi Rewa menjawab dingin, "Aku mau pergi membeli bahan masakan." "Kenapa?" Kasnah menggigit bibirnya dengan ringan. Dia tampak ragu, lalu dengan hati-hati dia bertanya, "Kakak ipar, bisakah kau mengantarku ke Puri Mutiara? Itu tidak jauh dari sini. Naik sepeda motor listrik hanya butuh waktu 20 menit." Andi Rewa memandangnya dari atas ke bawah, melihatnya berpakaian cukup rapi dan memakai riasan tipis. Dia tersenyum sinis. "Kau, seorang putri besar keluarga Tama, mau naik sepeda motor listrikku? Bukankah itu akan terlalu merendahkan dirimu? Apa kau mau mengejekku seperti dulu?" Mendengar ini, Kasnah langsung menundukkan kepala dengan rasa malu. Saat ini pikirannya kembali ke saat dia dulu naik mobil mewah milik mantan pacarnya dan melihat Andi dari mobil itu di depan gedung grup Rapocini. Kasnah bergumam di dalam hatinya, "Waktu itu, Andi mengendarai sepeda motor listrik ini juga. Dan waktu itu, aku sama sekali tidak memandang Andi. Bagiku, dia hanyalah pria tidak berguna, pengangguran yang bergantung pada istrinya. Aku bahkan tidak sudi meliriknya. Tapi siapa yang bisa menyangka, hanya dalam beberapa bulan, Andi menjadi seseorang yang dihormati di Makassar. Sedangkan aku terpuruk hingga harus bekerja sebagai seorang penyambut tamu dengan bayaran 200.000 per hari demi untuk menghidupi keluargaku dan demi menghemat uang untuk bisa memberi makan nenek, ayah, dan kakakku. Aku bahkan tidak sanggup naik taksi." Memikirkan hal ini, Kasnah mengumpulkan keberanian. Lalu dengan sikap sangat rendah hati dia berkata, "Kakak ipar, jangan bercanda lagi denganku. Keluarga kami sudah jatuh miskin seperti ini. Aku bukan siapa-siapa lagi." Setelah itu dia mendongakkan kepala, matanya merah dan berlinang air mata. Lalu dia berkata dengan penuh rasa bersalah, "Kakak ipar, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Aku tidak seharusnya meremehkanmu dan tidak seharusnya melawanmu dan Najwa. Hidup telah memberiku terlalu banyak pelajaran, dan aku sungguh menyadari semua kesalahanku. Aku berharap kau bisa bermurah hati dan tidak mempermasalahkan masa lalu denganku." Ketika Kasnah mengucapkan kata-kata ini, Andi Rewa merasa agak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Kasnah bisa mengatakan hal seperti itu. Yang lebih mengejutkannya, nada bicara dan sikap Kasnah sangat tulus. Dia bisa melihat bahwa permintaan maaf dan penyesalan Kasnah benar-benar tulus.
bukan basa-basi semata. Melihat Kasna yang benar-benar sadar akan kesalahannya, sikap Andi melunak sedikit. Dengan nada datar, dia berkata, "Menyadari kesalahan dan memperbaikinya adalah hal yang baik. Kalau kau benar-benar menyadari kesalahanmu, sekarang belum terlambat untuk berubah." Mendengar kata-kata Andi, Kasna dengan cepat mengangguk berulang kali. Suaranya terdengar serak dan dengan serius dia berkata, "Kau benar. Sekarang, aku benar-benar sadar. Aku bukan lagi gadis manja, sombong, tidak tahu apa-apa, dan selalu memandang rendah orang lain seperti dulu." Sambil berbicara, dia membuka sedikit resleting jaket bulunya, memperlihatkan seragam biru seorang penyambut tamu yang dikenakannya dengan berkata, "Kakak ipar, lihatlah sekarang, aku sudah mulai mencari pekerjaan sendiri. Aku bekerja sebagai penyambut tamu di perumahan baru Puri Mutiara." Andi Rewa penasaran dan bertanya, "Kenapa kau jadi penyambut tamu? Kalau aku tidak salah, kau itu lulusan universitas, bukan? Bukankah kau bisa mencari pekerjaan yang lebih baik daripada itu?" Dengan suara rendah dan penuh rasa malu, Kasnah menjawab, "Kakak ipar, sejujurnya, sebelum tahun baru lalu, ayah dan kakakku berusaha melakukan sesuatu terhadap Bibi Carla dan dipukuli sampai lumpuh. Sekarang mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nenekku sudah tua dan baru-baru ini juga tertekan karena insiden dengan Bibi Carla, sehingga tidak bisa bekerja. Jadi, aku harus keluar mencari uang untuk menghidupi keluarga." Dia terisak, lalu melanjutkan dengan suara terputus-putus, "Tapi, aku tidak bisa mencari pekerjaan tetap, karena pekerjaan seperti itu baru akan membayar gaji bulan depan. Sementara itu, ayah, kakak, dan nenekku masih di rumah menunggu aku membawa uang untuk membeli makanan. Jadi, aku hanya bisa mencari pekerjaan seperti penyambut tamu yang membayar harian." Andi Rewa mengangguk ringan. Beberapa waktu sebelum tahun baru, saat dia pergi ke supermarket membawa ayah mertuanya untuk berbelanja, dia memang melihat Nyonya Tama bekerja di supermarket, membantu pelanggan mengambil kantong plastik. Saat itu dia sudah tahu kalau keluarga Tama benar-benar telah jatuh miskin. Dulu, mereka masih bisa hidup enak berkat dukungan Doni Hartawan. Namun, setelah Paul dan Basri membuat masalah besar dengan menculik Anita dan Carla, mereka menyebabkan Doni Hartawan juga terkena masalah besar dengan Anita. Akhirnya, ketika Doni Hartawan mengetahui identitas Andi sebagai putra tertua keluarga Rewa, dia terpaksa tunduk untuk mencari keselamatan. Kini, Doni Hartawan menjadi anak buah Albert, dan tentu saja dia tidak mungkin memberikan peluang apapun kepada keluarga Tama. Kalau bukan karena Andi masih ingin memberikan mereka sedikit jalan keluar terakhir, keluarga Tama pasti sudah diusir dari Villa Desilen oleh Doni Hartawan. Namun alasan Andi memberi mereka kesempatan ini bukan karena dia merasa kasihan pada mereka. Daripada mengusir mereka dari Villa Desilen, dia lebih memilih membiarkan mereka merasakan kesengsaraan di sana.